teman gue bahkan dibilang suruh ke hutan. Gue pernah menanyakan sesuatu, dia kan junior, lebih muda maksudnya. Gue nanya sesuatu, waktu presentasi dia bilang, lu tahu ini dari mana coding ini? Saya nanya ke si ini pak, ke si A pak, lu ngapain nanya itu, lu nggak pantas ini. Lu nggak pantas, lu itu senior, lu harusnya ngajarin junior, bukan lu nanya ke junior. Iya. Oke guys, balik lagi hari ini di Akar Podcast. Nah, jadi gue mau sedikit menjelaskan kenapa pada akhirnya kita mulai lagi. Kemarin itu kita ada di part 1 ya? Iya benar. Sempat kita bikin video part 1 itu sekitar 20 menitan? Enggak, 4 bulan yang lalu maksud gue. Oh iya, untuk syutingnya prosesnya. Untuk syuting itu kita kemarin itu 4 bulan yang lalu. Nah, makanya kita baru sekarang podcast lagi. Kita nih baru ngumpul lagi, waktunya baru pada bisa gitu. Jadi yang kemarin part 1 kita lanjutkan di part 2 hari ini. Dengan narasumber yang masih sama, itu Ardi. Benar. Yang dia akan menjelaskan tentang pengalamannya dia waktu bekerja. Nah, terakhir itu kita ngobrolin apa ya, Pak? Terakhir itu gue mau ceritain pengalaman yang ya bisa dibilang buruk ya. Pengalaman buruk dengan Dari atasan yang ya. toksik gitu. Okay. Mungkin dari situ aja ya kali ya. Boleh. Lanjut aja dulu. Jadi gini, ini langsung aja deh. Terakhir itu gue cerita soal tugasnya itu disuruh menampilkan data. Dan data ini besar. Oke. Nah, ceritanya itu sebelum gue dikasih task ini, sebenarnya ada task lain yang mirip. Itu di assign ke teman gue satunya. Nah, teman gue ini termasuknya lebih muda dan berkecimpungnya lebih duluan gua gitu. Nah, pada saat sesi kita tuh kan ada namanya daily meeting harian. Yeah. Suruh update. Ketika gue menjelaskan terus dia bilang ada data yang waktu itu gua masih miss. Terus nah lu dapat data ini dari mana? Kenapa caranya kayak gini gitu? Oh, kemarin itu saya nanya ke si A. Tuh, kita sebut aja si A. Terus dia bilang, terus lu ngapain nanya itu ke dia? Lu itu nggak pantas nanya itu. Lu itu nggak pantas karena lu tuh lebih senior di sini, gitu. Terus gue jawab dong waktu itu. Tapi Pak, ini kan tasnya prioritas tinggi, terus harus cepat. Kan Mbak, gitu kan? Kan Bapak gitu gue mau bilang. Terus dia bilang, nggak bisa lu itu harusnya yang ngasih tahu A, bukan lu nanya ke A. Junior itu harusnya nanya ke senior, bukan senior nanya junior gitu. Jadi dia beranggapan bahwa senior itu nggak pantas nanya junior gitu kan. Nah dari situ gue juga bilang ya udah Pak, oke Pak, maaf Pak, gitu aja. Tapi dalam hati ya, kalau gue nggak tahu sih kalau menurut lu semua atau teman-teman yang lagi nonton nih, kalau gue pribadi ya yang punya ilmu ngasih tahu, yang nggak punya ilmu ya nanya, kan nggak ada senior junior. Ya, betul. Harus sharing ya. Betul. Siapa harusnya seperti itu memang. Iya. Jadi siapa yang sebenarnya punya di dunia kerja itu nggak ada namanya senior junior gitu kan. Yang penting tuh lu punya ilmu ya lu kasih tahu gitu. Iya, sama-sama belajar gitu kan, sharing. Terus yang kedua adalah adab lu seperti apa ada gitu. bertanya sama. Nah, gini deh Nilar, misalnya masa gue nggak tahu terus ada orang yang tahu gara-gara dia lebih muda atau dia gara-gara dia junior, terus gue nggak nanya. Kan itu menurut gue ya bodoh lah ya. Maksudnya apa ya, tanya aja gitu. Bahkan misalnya anak SD memiliki suatu ilmu gitu ya, yang gue yang udah kerja puluhan tahun nggak tahu ya nanya, nggak apa-apa gitu kan. Betul. Namanya dia lebih tahu gitu. Maksud gue dari situ juga gue udah mulai sangat tidak nyaman gitu. Nah teman gue nih kan waktu sempat notice dia disuruh di hutan gitu. Nah ceritanya gini, dia kayaknya kalau nggak salah inget mirip, dia itu suruh menampilkan data yang banyak dengan kondisi filter yang banyak itu kan. Datanya lebih mengerucut lah. Nah terus dia mintalah call meeting berdua gitu kan, bahas panjang lebar lah. Gua kan gak ikut di situ. Nah terus dia cerita waktu ngejelasin panjang lebar tapi nggak ketemu nih, kayak dianggapnya teman gue ini nggak bisa nangkep lah apa yang diinginkan, apa yang mau disampaikan. Terus lu mendingan ini deh, lu mendingan ke hutan ya gitu. Lu mendingan ke hutan diem di situ. Terus teman gue cerita ke gue,
Mas, masa aku nanya kayak gini ya, itu gue disuruh ke hutan gitu. Masa aku kerja sama monyet gitu, dia bilang gitu tuh kayak gitu. Jadi maksudnya itu kan hal-hal yang menurut gue sih nggak penting dibilang kayak gitu ya. Cukup bilang ya harusnya begini, harusnya begitu gitulah ya. Betul. Gitu, itulah. Jadi akhirnya dia justru awalnya dia dulu yang bilang dia bilang udah nggak nyaman. Terus dia bilang mau resign. Itu baru 3 minggu pertama loh, bayangin. 2 minggu pertama dia udah dia udah ngerasa kayak kok gue ditekan terus ya. Waktu 2 minggu pertama gue nggak, karena tas gue lancar waktu 2 minggu awal tuh lancar banget. Jadi nggak pernah tertekan kayak gitu. Nah tapi dia di awal udah ketekan, jadi udah pengen resign. Terus dia bilang, Mas tiap hari kalau daily meeting nih, aku rasanya kayak senam jantung kata dia. Jadi deg-degan banget tuh, jam 8:30 kita meeting, jam 8-nya udah uring-uringan gitu lah. Terus gue bilang tahan dulu deh, ini kan baru 2 minggu, kan kita minimal 3 bulan lah. Siapa tahu dia pertama lagi dipelonco, istilah dipelonco tuh kayak di mos lah ya, di iniin. Nah tapi lama-lama 3 minggu awal terus di bulan pertama nih, gue malah ngerasain sendiri gue yang dapet kayak gitu. Bahkan semakin ke sini gue semakin parah untuk maksudnya dikata-katain lah ya. Kayak gitu. Meskipun ujung-ujungnya tas gue sebenarnya selesai. Gitu. Dan akhirnya kita di situ itu cuma 2 bulan, gua sama dia tuh udah kayak janjian gitu, 2 bulan. Ya udah nanti di bulan depan nih kalau dia udah nggak mau berubah. Jadi gini, kita sempet ditanya sama manajer gimana kerja di sini. Ya kita harus belak-belakan dong. Soalnya dia juga minta kalian harus jujur. Nah kita ngerasain itu. Terus dia akhirnya kita memutuskan untuk bilang saya mau resign aja Pak. Kita kayaknya mau resign. Dia itu nahan sebenarnya karena gimana pun ilmu kita dibutuhin kata dia, terus juga orangnya juga lagi kurang gitu. Tapi akhirnya dia sempat pernah ditegur juga, tapi tetap kayak gitu. Tetap kayak gitu selama 2 bulan, akhirnya kita ya udah cabut. Gitu. Itulah ceritanya. Itu kayaknya bentukan karakternya dia emang seperti itu ya. Bentukannya kayak gitu. Jadi apa ya? Bukan seorang pemimpin sih kalau waktu itu. Iya, gue setuju. Iya, Gue setuju. karena bukan seorang pemimpin itu harusnya bisa diajak kerjasama gitu. Betul. Kan. Iya. Dia diminta nasihat, diminta tolong lah gitu. Harusnya jawabnya tuh juga yang bahasanya enak gitu ya. Karena malah jadi kayak tertekan gitu. Iya, jadinya. Jadi bikin orang tertekan gitu. Justru tadinya gue mikir adalah di bulan pertama, kan biasanya kan kita probation itu 3 bulan. 3 bulan tuh kan kerja. Di bulan pertama mungkin bisa dibilang kita tuh kayak ya bener yang tadi lo bilang di mos gitu kan. Ditatar dulu nih, dilihat dulu nih sebesar apa mental kalian gitu kan. Selain tenaga kalian nih, maksudnya riwayat pekerjaan kalian tuh seperti apa gitu. Selain itu ya maksudnya, terus mentalnya itu kan pasti juga dibentuk gitu. Gue pikir di bulan pertama itu oke lah, nggak apa-apa lo dibentuk mental lo, dihajar segala macam. Tapi kalau udah bulan kedua, bulan ketiga dan selanjutnya masih begitu juga, itu toksik. Jadi ya itu, jadi persis gua sama lo cara mikirnya mungkin bulan pertama di itulah. Tapi memang behaviornya ternyata yang dia itu nggak ada urusan lah. Pokoknya kalau ini langsung aja katain gitu kan. Cuman kalau waktu gue keluar nih ya, gue bilang Pak, dia sebenarnya banyak teman-teman kita tuh yang ngedukungnya kita sebenarnya, karena menurut dia emang berlebihan, harusnya jangan kayak gitu kan. Waktu gua mau keluar terus kan kita ngobrol dulu tuh kayak yaudah mungkin di sini bukan rezeki kalian, jadi kalian semoga nanti sukses di sana gitu. Ya Pak, sebenarnya kalau gue juga nih sampai sekarang kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya satu emang udah pasti nggak cocok sama gue. Dan mungkin banyak orang ya, ternyata riwayatnya juga banyak juga yang ini. Banyak, nggak cuman lu doang. Ternyata ada waktu itu, wah saya juga ini nih terus terang nih gitu. Dulu pernah ada bahkan 2 minggu doang kalau nggak salah dibilang. Kita malah masih mending 2 bulan kan mau bertahan lah, mau bertahan. Mengimprove kita kurang apa sih udah ngomong kayak gitu. Tapi masih diperlakukan seperti itu. Ya udah. Berarti di situ 2 bulan. 2 bulan, bener-bener 2 bulan. Tadinya mau disuruh 3 bulan karena waktu itu udah mau puasa, kan mau THR tuh. Kenapa ngambil THR dulu? Wah nggak bisa Pak, ini udah di luar. Itu sempat ditanyain? Iya, sempat ditahan makanya kita. Dalam tanda kutip iming-imingnya ya. Karena mau THR kan THR lumayan nih, 1 kali gaji kan. Mau 1 kali gaji itu proret.
wah nggak bisa deh Pak, ini saya udah nggak sanggup gitu kan. Gitu. Nah dia bilang, maksudnya gue bilang, ya ini nggak cocok aja, mungkin di luar sana ada yang lebih cocok. Tapi kalau kayak gini sih udah pasti banyak yang lari kan, banyak juga ininya kan. Waktu gue balikin laptop juga ditanya sama si supportnya, kenapa keluar gitu kan, baru beberapa bulan. Nggak kuat ya, langsung dibilang itu, langsung ditebak nggak kuat ya. Berarti kan dia juga sebenarnya udah tahu, udah tahu. Sorry, tadi itu berarti yang nanya kalian berdua itu ya, lo sama teman lo itu berarti itu manajer ya? Manajer, betul. Nah, di saat si manajer itu ngomong ke lu gitu kan, kenapa lu mau keluar gitu? Kalau udah jujur nih, si ini si bapak ini, kalau menurut saya, kalau menurut kita gitu kan, nggak oke Pak, gitu. Lu jujur segala macam itu Jujur kan? semuanya dulu. Nah, di saat itu sebenarnya dia tahu nggak? Tahu. Si itunya, si Manajer. user lu. Oh, tahu. Awalnya sih enggak, karena kita private. Tapi di akhir, jadi manajer gue itu termasuk lumayan apa ya? Tegas. Lumayan frontal, bukan frontal. Ya mungkin bahasanya frontal, maksudnya to the point. Yaudah kita kumpulin aja deh sama user gitu. Jadi gue sama atasan, akhirnya kita ngobrol nih sama manajer sebagai mediasi. Nah di situ kita jujur-jujuran, akhirnya Pak kayaknya kalau kayak gini saya ngerasanya terlalu keras gitu. Kita ngerasanya terlalu keras. Oh yaudah nanti kita coba perbaikin itu. Pokoknya intinya di mediasi itu ingin dapat jalan tengahnya lah gitu kan. Meskipun tadi ya udah membela diri, tapi gua nggak akan bahas itu lah ya. Pokoknya ada pembelaan diri lah. Cuman kita juga tetap ngerasainnya kayak gitu gitu kan. Nah akhirnya setelah itu tuh agak lembut dikit tuh. Agak lembut dikit. Tapi menurut gua suatu saat akan jadi ledakan karena itu kan bom waktu ya. Suatu saat kalau dia lagi nggak tahan nih, toto keluar lebih ganas lagi. Gue benar keluar kan. Iya. Tetap toxic ya. Nggak akan cepat berubah kayak gitu sih, pasti bakal keulang lagi. Iya betul. Karakter. Memang benar tinggal nunggu waktunya aja gitu. Iya nanti ledakan. Tapi gue nggak mau menyalahkan lah ya, maksudnya dia kalau emang bawaannya kayak gitu ya udahlah. Maksudnya gue mencoba bersikap profesional aja. Mungkin guanya yang terlalu kurang jadi nggak cocok di sini. Meskipun banyak yang beranggapan emang banyak ya itu emang nggak cocok sebetulnya cara-cara kayak gitu. Kan ada cara manusiawi yang kita dibilang dikit aja deh kita pasti langsung mau kerjain gitu sih. Nah ini sekarang kalau untuk di perusahaan yang sekarang ini gimana? Masih sama nggak kayak dulu? Oh enggak. Jadi gue udah ketemu beberapa atasan dan juga beberapa PM mungkin ya disebutnya. Ya mereka tegas, ya emang tegas ya. Inilah ya general lah ya, umum. Misalnya ada sesuatu yang kurang ya, lu harus pay attention ke sini. Tapi yang nggak perlu ada bahasa yang lu punya otak nggak, lu punya nalar nggak sih, nggak ada kayak gitu. Atau lupa masih, atau lu nggak pantas nanya ke junior senior. Justru di sana tuh lu kalau nggak paham tanya ke siapapun, tanya, nggak paham nanya, jangan diem. Justru ntar lu stuck. Nah gitu kan enak ya. Betul. Gitu. Meskipun bahasan juga yang mendidik lah ya, maksudnya harus nggak ada kata-kata kasar yang kayak sebelumnya tadi. Betul. Nggak perlu itu kan, kita juga seneng kan, kita seneng positif jadinya. Betul. Berarti tahun ini gue masuk ke tahun ketiga berarti. Udah tahun ketiga. Ketiga kerja di perusahaan ini. Yang sekarang. Iya, karena emang ya gue betah, meskipun ya disiplin tegas ya itu umum lah ya kan, lulus semua yang kerja juga pasti kan dapat kayak gitu kan. Ya karena kalau misalnya ada pemimpin yang lembek juga gampang banget dilecehin sama bawahannya. Betul. Nggak bisa gitu kan. Harus kita seenaknya jadinya kan kerjanya kayak gitu. Tetap harus tegas tapi nggak yang menjatuhkan orang gitu. Iya, menghina orang, apalagi daily meeting tuh kan banyak. Nah itu kalau udah ngeluarin kalimat yang kayak gitu kan semua orang dengar, orang yang dikatakan kan jadi ya baper mungkin lah ya. Betul. Gitu. Bisa aja jadi timbul sakit hati kan bisa. Iya bisa, kriminal ntar jadi kan banyak ada tuh di berita kan. Betul. Banyak tuh di berita kasus tuh. begitu ya. Kasus karyawan yang mencelakai bosnya atasannya gitu kan, atasannya karena atasannya tuh terlalu mengeluarkan kata-kata yang sakit hati lah intinya gitu. Nah tapi gini, buat teman-teman juga nih ya, misalnya kita sakit hati apapun lah ya, jangan kriminal. Masa kita disakitin terus jalan keluar kita itu membunuh, membunuh.
menghilangkan nyawa orang itu apa? Enggak. Maksudnya itu nggak manusiawi, nggak elegan, dan itu salah lah. Udah dari agama salah, dari negara salah. Iya betul. Kalau nggak kuat ya keluar. Kalau misalnya ijazahnya ditahan, bla bla bla, udah sakit hati dikatain, ini kan biasanya netizen gitu ya. Terus dibilang ya harus punya harga diri, bla bla bla. Loh, justru harga diri kita itu terlalu tinggi untuk menghilangkan nyawa orang, masa kayak gitu. Iya. Sampai segitunya ya. Iya, maksudnya, gitu. Sampai kriminal. Jadi solusinya masa menghilangkan nyawa orang itu kan naudzubillah gitu. Itu juga salah sih. Itu Iya, salah banget. Salah banget. Tidak dibenarkan meskipun sakit hati dikatain apa itu tidak boleh, teman-teman. Jangan ya. dilakukan. Jangan sampai Seperti ada itu. balas dendam atau apapun Iya. kriminal. Mendingan jalur hukum lah, masih oke lah, meskipun kita nanti kalah duit. Karena Atau gini, juga dalam Islam juga kan kita diajarkan tuh kalau misalnya memang ada suatu keadaan yang membuat kita itu banyak mudorotnya gitu, ya lebih baik pindah gitu, hijrah gitu. Betul. Menjauhkan hal yang tersebut daripada itu membuat mudorot bagi kita gitu. Iya benar. Cuman jangan juga nih ya, ini kan sekarang lagi booming-boomingnya nih, Gen Z tuh lagi di ini banget. Kalian pernah denger gak sih di Iya. sosmed? Gen Z tuh Banyak lagi elukan gen lemah, Oh. ya kan? Iya, Gen-gen iya. yang gampang ketika mendapatkan atasan, gampang banget keluar gitu, gampang banget apa ya, sakit Seenaknya hati. jadinya, Iya, gitu. pokoknya terus dia nggak mau masuk, nggak mau kerja, terus tiba-tiba keluar ngilang gitu. Bahkan juga sampai ada yang maaf ya bunuh diri gitu kan, Oh, cuman iya. gara-gara nggak kuat dengan tekanan yang ada di kantor gitu. Nah itu juga nggak boleh ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya memang kalian merasa diri kalian nggak enak nih di tempat gitu, ya udah kalian mendingan keluar dari situ, menjauh dari situ. Bukan berarti kalian itu kalah gitu, tapi supaya diri kalian itu tetap terjaga gitu. Iya, Itu sih. Betul. Oh iya, boleh nambahin nggak Pak yang Boleh, soal itu, boleh, Pak? silakan. Jadi Gen Z itu banyak dikenal publik ya lemah gitu kan. Iya. Gue bisa simpulkan dua, ada benarnya dan nggak juga gitu. Benarnya mungkin karena sudah terlalu banyak teknologi yang instan dan kita jarang keluar, jarang bersosialisasi. Jadi ketemu yang VOC itu kalah gitu Betul. kan. Tetapi apakah kayak tadi tuh langsung keluarnya apa dulu? Kalau toksiknya kayak gue setuju. Setiap hari dikatain Betul. goblok, tolol, punya otak apa enggak? Ya untuk apa? Iya. Siapa yang nggak capek orang Iya, bikin terus ya setiap iya hari. betul. Iya, kalau itu sih kalau mau keluar nggak apa-apa, gue Iya. setuju. Cuman kalau yang soal lemah ini misalnya disuruh kerja ini, terus misalnya kita agak kurang nih waktunya, maksudnya kita nggak maksimal. Iya. Kamu harus pay attention dong gini. Nah itu kalau langsung ngedown atau dibilang itu ya atasan gue gini, ya itu ya gue juga nggak setuju. Seharusnya kita juga merasa karena bolanya ada di kita gitu ya. Iya, betul. Jadi, Itu yang sering terjadi betul. yang gue lihat. Karena bukan karena mereka kadang atasannya itu keras banget, bukan, tapi kayak hanya sekedar ditegur gitu ya. Ada juga yang begitu, Pak. Iya benar. Langsung Pernah drop lihat. gitu Iya. gitu tuh. Nah, itu yang kayak ya kalian harus banyak-banyak bangun pengalaman juga lah sebenarnya itu. Betul. Jadi nggak gampang drop gitu ketika mendapatkan tekanan dari atasan gitu. Tapi memang ini nggak semua ya. Jadi memang Enggak. Ini Gua enggak mengeneralisir, enggak. Jadi ini cuman beberapa aja gitu Iya. dari sebagian, mungkin bukan sebagian ya, mungkin beberapa lah gitu ya. Iya, betul. Dari anak-anak Gen Z ini gitu. Karena memang dibilang Gen Z dan ya Milenial, boomer. milenial ya. Kalau kita kan Iya. milenial Iya. kan gitu. Boomer tuh tahun berapa? 80. 80 ya, itu boomer itu. Memang didikannya emang beda. Iya. Kita dulu tuh sekolah aja dilempar penggaris, dilempar Ya karena emang ini. zamannya udah beda. Ini teknologi Iya. juga udah semakin berkembang kan. Anak sekarang bayi aja dikasih gadget Nah segala iya itu, macam. makanya. Iya, betul. Makanya gitu Ya, kan. kita mana ada Kalau dulu misalnya gitu. kalian merasa Gen Z yang memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang halus gitu ya, Iya. maksudnya nggak banyak tekanan, ya Iya. kalian belajar lah, coba belajar sama yang udah punya pengalaman gitu. Iya. Maksud gue jadi kayak lo ternyatanya lu waktu kerja ini segala macem lah gitu, pengalaman kerjanya dia, pengalaman hidupnya dia Iya. yang lebih tua daripada lu, jadi lu tuh punya
apa ya, barrier gitu loh, maksudnya jadi kayak Ada pembatas. iya, bukan maksudnya jadi ada Pelindung, perisai. Iya, pelindung diri lo gitu, karena lo percaya diri nih karena setelah ngobrol sama si yang udah punya pengalaman gitu, kayak misalnya kayak kita gini mungkin gitu kan, yang lebih muda daripada kita, ya nggak apa-apa, ajak ngobrol aja gitu. Kita juga terbuka gitu kan, supaya kalian punya masukan, insight gitu, jadi kalian nggak gampang drop. Itu sih yang penting sekarang gitu. Betul. Kalau misalnya kayak pengalaman Ardi gini gitu. Nah, kalau itu level toksiknya udah bukan level rendah atau sedang ya, itu mah udah level ya Kebangetan. gitulah, kebangetan lah itu udah. Luar dimensi. Iya. Kata-kata yang Gitu. keluar udah nggak bagus. Nah terus satu lagi teman-teman, apa namanya, kan tadi sarannya bagus tuh, tanya aja ke orang lain, senior atau junior. Nah ya orang beda-beda lah ya, pasti ada yang ngeselin, udah pasti itu ada, karena gue juga sering ngobrol sama orang yang ngeselin, sok-sokan, sok tahu, sok pinter, sok lebih tinggi, sok senior. Ya itu menyebalkan, tapi tahan, kita denger aja. Biasanya tetap ada ilmunya, sesombong apapun tuh orang. Sombongnya jangan kita ambil, kan itu nggak bagus gitu. Betul. Ambil yang baik-baiknya aja lah. Iya. Gitu. Sama tadi yang dibilang mental itu benar sih. Jadi awal-awal gue kerja dulu juga kayak gitu. Maksudnya mental itu nggak langsung diginiin juga. Gue sempat kayak yang ngedown gitu juga pernah kan. Dulu juga waktu milenial kerja, kalau lo inget mungkin pernah ngalamin juga. Satunya boomer. Iya. Boomer itu lebih kerja keras lagi. Gue nggak akan denial itu. Iya. Mereka lebih kerja keras betul, karena dulu skripsi aja mereka minim supervisi loh. Kalau kita kan Google udah ada kan, tetap masih gampang gitu. Kalau mereka kayak bener-bener ke perpustakaan cari buku, ketik gitu. Nggak kopas kan, nggak bisa ngopasnya gimana. Nggak bisa di scan juga. Jadi waktu itu juga ada perbandingan. Dulu saya waktu bla bla bla, ya gue harus denger dong, kalau milenial terus bekerja juga tetap ada perbandingan itu. Cuman memang pada kenyataannya lebih milenial itu jadi kayak tengah ya, antara teknologi maju sama didikan VOC itu kayak di tengah gitu loh. Jadi kita bisa masih bisa masuk dan masih bisa menerima, meskipun waktu itu juga sempat dianggap sebagai gen manja gitu kan. Tapi kita yang gue rasain sih, nggak tahu, mungkin yang lain juga ada yang manja sampai sekarang. Gue masih bisa masuk ke situ gitu sih. Jadi teman-teman untuk Gen Z atau apa itu dikesampingkan dulu. Gen Z ya udah terima Gen Z, memang banyak teknologi, banyak instan yang kita dapat. Tapi gue nih jujur di kantor gue Gen Z yang benar-benar produktif, bagus, terus respect itu banyak Pasti banyak. malah banyak. Ada, Iya. tetap pasti ada gitu. Tapi memang yang kelihatan di sosmed biasanya yang kelihatan yang ya kayak meme-nya yang Betul. Jadi negatifnya. jangan jadi standar gitu, kayak di TikTok ramenya kayak gini. Jangan jadikan standar. Jadi langsung ke lapangan gitu. Kita langsung ke lapangan, lihat benarkah seperti itu, terus kalau itu masuk ke kita yang ngalamin, ya respon kita gimana. Gitu kan. Itu yang 98 ada, 99 ada, 2000, 2002 yang biasanya orang-orang pada bahas, ada itu yang bagus. Dan memang apalagi kalau untuk Gen Z sekarang ya, atau Gen Alpha dan selanjutnya pun teknologi udah makin maju, udah makin enak. Ya memang udah banyak yang instan. Udah nggak harus kayak nyari lewat buku. Sekarang udah tinggal ketik lewat chat GPT, lewat Google pun juga punya kan, kayak begitu kan. Makanya udah instan banget untuk anak-anak zaman sekarang nih, yang memang lagi masih kayak ngerjain tugas-tugas skripsi atau kuliah apapun, udah pasti enak sih. Nggak kesulitan kayak orang-orang di zaman dulu. Iya. Kalau sekarang, kalau harusnya orang serba bisa ya harusnya. Kan di YouTube lu mau cari ilmu apa aja deh pasti ada kan. Tutornya pasti ada. Tutornya Yang pasti sampai ada. cara bernafas pun ada. Iya. Gampang. Cara Orang buka. bengong 2 jam pun ada. Oh iya, tahu gue lihat. Yang orang ngapa-ngapain itu Iya, kan. orang ngapa-ngapain. Buka kaleng sarden juga ada caranya, cara masang gas. Pokoknya semuanya ada, masak apa. Betul. Dari Indonesia sampai Tinggal lu butuhnya apa itu aja. Iya, betul. Tinggal Jadi tinggal malas atau enggak kan, berarti gitu. Itu aja sih seputar Gen Z kali ya. Iya, gitu. Ya pokoknya buat Gen Z, milenial dan Alpha boomer atau ya. apapun yang selanjutnya nanti yang di belakang atau yang sekarang, pokoknya jika kalian memang butuh sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab kalian, ya kalian tinggal tanya aja gitu. Sebenarnya nggak harus
takut atau malu gitu ya. Kalau takut kan biasanya Gen Z nanya ke milenial. Milenial, kalau yang malu milenial ke Gen Z gitu. Gue rasa sih nggak perlu yang kayak gitu ya, karena kalau memang lu butuh, dia tanya aja gitu. Jujur aja gue, tempat kerja gue yang sekarang itu banyak kan milenial, Gen Z kan. Jadi pas gue masuk ya agak kaget juga nih soalnya kan, kayak tabrakan gitu. Cuman mau gimana gitu kan, karena gue bekerja sama mereka orang nih, maksudnya si Gen Z duluan, terus mereka juga udah duluan, bahkan ada yang bareng sama gue juga gitu kan masuknya. Ya gue nanya sama mereka gitu, sorry bro gitu, biasa gue kalau atau enggak mbak gitu misalnya, biarpun mereka lebih muda tapi kan mereka pasti lebih dulu daripada gue nih masuknya gitu. Ya gue pasti nanya gitu, kalau misalnya saya nanya nggak apa-apa ya gitu, karena mungkin ada yang nggak saya tahu, jadi saya butuh tanya kepada kalian gitu. Mereka juga open gitu, nggak apa-apa kak, nggak tanya aja gitu. Ya udah, juga nggak malu gitu, karena itu butuh gitu kan. Karena kalau nggak gitu ya, maksudnya yang milenial gengsi gitu nanya ke yang si Gen Z, ya lu nggak bakalan bisa maju, lu di situ aja terus di kantor lu gitu. Harus berani nanya sih benar. Iya, jadi juga yang Gen Z nggak apa-apa nanya aja yang ke milenial. Karena menurut gue nggak semua orang itu punya karakter yang buruk gitu kan. Tetap ada yang baik kayak gitu. Kan namanya tim ya, jangan sendiri-sendiri lah, kita benar-benar saling bawa. Iya, apalagi yang kerjanya tuh tim gitu kan. Kadang kan memang ada satu divisi lain gitu kan. Jadi kalian tetap harus ya apa namanya, sosialisasinya itu tinggi gitu. Gak perlu malu-malu dan gak perlu gengsi. Itu aja. Dan gak perlu takut. Itu. Oke, kita mau nanya apa lagi nih? Tadi kita lagi nanya apa ya? Pekerjaan yang sekarang berarti. Iya. Oke, lanjut yang tadi aja deh. Yang kan tadi udah masuk 3 tahun. Oke. Ini ada rencana mau pindah nggak? Atau memang lu kayaknya bertahan di zona nyaman ini? Enggak sih, kalau gua zona nyaman itu emang ya aman, namanya juga aman ya, aman buat status, aman buat jangka panjang. Tapi kalau gue sih selama masih bisa digali dari luar, bisa meningkatkan diri, ya kenapa tidak gitu kan. Ada better offer misalnya. Kalau gue sih misal ditanya lu mau bertahan atau tidak, tidaknya itu menurut gue di better offernya. Jadi ada nggak offering yang lebih baik dari salary, dari tunjangan, dari karir, lalu kesempatan buat naik itu karir ya, sama mungkin challenge yang baru itu juga nggak masalah. Selama gue kayaknya masih bisa handle nih, masih bisa ngejar, ya gue pasti akan ikut sih. Maksudnya akan masuk aja. Gue bahkan memang CV udah gue perbaruin. Jadi in case misalnya ada lowongan nih masuk di LinkedIn atau di Jobstreet, gue lihat, oh ternyata ini bagus nih, salary-nya bagus, benefitnya bagus, jangka panjangnya juga ada, karirnya juga bagus, kesempatannya besar, ya gue pasti akan play gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan ya untuk bertahan terus di perusahaan yang sekarang. Kalau gue sih senyaman-nyamannya dan seaman-amannya, kalau ada better offer gue berani. Meskipun nanti juga itu kayak gambling ya. Kan kalau dapat yang nggak bagus kayak tadi yang itu misalnya dari lingkungan bisa, dari apa bisa, ya udah cari yang lain lagi aja gitu. Gue juga berharap teman-teman ya berani ambil resiko, tapi resikonya itu jangan asal jebret juga, asal jebret. Jadi ada perhitungannya. Betul, perhitungannya benar-benar harus pas. Soalnya sekarang emang kalau yang gua rasain dapetin kerjaan itu emang agak susah sih kalau kata gua. Agak susah dipanggil. Iya betul. Jadi buat saran juga nih buat kalian nih ya, para penonton, job seeker, menonton kita lah gitu. Dan kalian kalau misalnya kalian emang lagi belum mendapat kerjaan ataupun kalian yang saat ini udah kerja pun, coba ditahan-tahan dulu lah gitu ya. Maksudnya yang udah kerja nih ya, coba ditahan dulu. Kalau memang kalian memang merasa butuh pendapatan gitu, jangan keluar dulu, karena kondisi sekarang ini Indonesia lagi kurang bagus nih buat pengusaha buat narik-narik karyawan gitu kan. Lagi susah kita gitu kan. Terus juga kalaupun yang lagi masih nyari kerjaan, selagi itu masuk dalam bidang kalian, ya kalian coba aja, nggak apa-apa gitu, daripada kalian itu sama sekali nggak punya
pengalaman nantinya itu jadi repot ke depannya gitu. Jadi kalaupun memang ada pekerjaan yang saat ini cocok atau bahkan mendekati kecocokan kalian gitu ya di bidang kalian, ya kalian ambil aja dulu. Karena itu akan membantu memperbagus CV kalian ya sih? Iya. Ya kan? Pengalaman kalian gitu. Jadi story-nya bisa dilihat, oh ini pernah kerja di sini, Ya, pernah betul. jadi Itu kayak yang gini. penting sekarang pada Iya. saat Jadi ini. nambah buat portfolio ya. Iya. Susah itu bukan berarti nggak mungkin, tapi ya namanya susah kan berarti kita tahulah ininya apa namanya timbal baliknya. Kalau susah ya berarti lama, atau kalau dapat ya itu gambling, untung-untungan kayak gitu. Nah, terus ini nih Pak, mungkin ini pertanyaan yang mendekati akhir-akhir nih ya kan. Ya, oke. Karena kita juga udah bahas dari part 1, part 2 juga udah lumayan nih kita dapat ya kan. Kedepannya lu nih ada kepikiran nggak, kalaupun memang lu tetap kerja gitu kan, tapi lu pengen nggak punya pikiran lu buka usaha? Ya ada, buka Ada ya, usaha, pasti ya? buka usaha jualan bisa, atau jadi digital creator, Iya. konten kreator itu ada. Karena ya kalau ngandelin dari satu sumber, apalagi sumber di mana kita karyawan yang strict gajinya, Iya. ya kalau kata gue sih kurang ya. Karena sekarang ya harga terus naik, kayaknya nggak ada. mahal. Iya. Iya, apa mahal, nggak ada turunnya. Coba apa naik kayak nggak turun itu, kapan turunnya itu nggak ada. Harga tanah juga makin mahal, sedangkan gue belum punya rumah. Jadi intinya ya pengen buka usaha, intinya ada pemasukan lah, entah itu usaha atau digital creator atau Berarti ada apa. niatan. Sama satu lagi nih. Apa Ini tuh? kan dia kerja mulai. Ini kisah cintanya gimana ini? Ya, Oh kisah iya, cinta, anjay. ini yang selama kita tahu nih Iya. bertemanan udah berapa tahun ya kan, kita nggak Mabar juga tahu berapa nih. tahun, kuliah Anjir. berapa tahun, Iya, kita nggak Mabar tahu 10 tahun. nih. mabar 10 tahun. Sampai saat ini dia belum memperkenalkan Satu orang pun. percintaannya dia ke kita ya gitu kan. Dia juga bingung nih, nggak tahu nih kenapa nih. Ini masih demen cewek kan? Nah, Ya, itu jadi ini kan pertanyaan. Arya karyawan ya, kenapa jadi cinta? Ya mungkin itu ada selip-selipan dikit lah. Oke, nggak apa-apa oke, lah. oke. Siapa Ya. tahu nanti ada penonton ada yang terkesima sama lu Iya, gitu apalagi kan. gaji 2 digit. Mungkin ada yang demen. Tuh, 2 Bisa digit langsung tuh ada ya. IG-nya nanti di bawah. Iya. Tapi jangan lihat dia 2 digitnya ya, lihat karakternya gitu. Iya, Ya betul. 2 digitnya Ngikut. membantu lah. Bonusnya ngikut. Itu bonus ya. 2 Bonus. digit itu bonus. Ikut. Udah Gimana pasti Pak? dong, udah pasti. Oh, iya. Dapat orangnya ya dapat. Apa mungkin sekarang lagi ada yang dekat mungkin? Ada kalau deket. Jadi dulu tuh gua sebenarnya sih beberapa kali dekat gitu kan. Nah, gue sih udah emang serius ya di pikiran gue itu, kalau cocok ya udah jalanin cocok. Kalau serius langsung nikah gitu kan. Tapi kan butuh waktu. Beberapa tuh gue udah deket tapi ternyata memang di tengah-tengah cocok. Iya. Dia akhirnya kemana sama siapa, terus atau hilang tuh bahasa ininya apa sih? PHP. Di ghosting ya, di Ghosting. PHP, di ghosting gitu. Ghosting. Iya, ghosting. Ghosting. Oh, lu di ghosting juga? pernah dong. Masa nggak pernah? Oke. Kalau tapi justru pernah itu jadi pelajaran juga lah ya. Jadi nggak usah baper lah, meskipun kecewa tapi jangan baper. Akhirnya Yalah, udah Sekarang tua mulai masih ghosting. aja baper lu. Kalau sekarang alhamdulillah. Sekarang Dia ada tua yang lagi masih dekat. Kalau gue itu udah terlalu tua untuk Iya, nggak apa usah namanya? mikirin hal-hal yang kayak Iya. gitu lah. Kalau Apalagi sekarang nggak cocok pala- udah. Udah ini ya, pala 4 umur. Pala empat pala lu. Pala ayam. Kalau sekarang ada yang deket ya doain aja. Ada yang dekat. Gue sih Oh, yang merasa mabar itu? bukan, yang mabar siapa ya? Nggak Oh, ada. enggak. Kali yang biasa. Kali. Wah, bukan. Rian gitu, Tono. Rahma, itu Adam, itu cowok. Oh iya betul. Oke. Banyakan hode. Iya, ya pokoknya doain aja, sekarang lagi deket dan gua sama dia sejauh ini cocok, udah beberapa ketemu. Ya udah kalau misalnya cocok ya nanti ini tebar undangan lah. Undangan nikah ya, bukan sunat. Ditunggu Gua sunat aja udah. ntar. Ditunggu. Oke. Oke, ini sebelum kita tutup ya Pak ya. Biasanya kita memang nanya ini untuk ke semua narasumber dan memang ini wajib sih. Nah, untuk sekarang ataupun di posisi lo saat ini, lo itu bersyukur nggak dengan apa yang udah lo jalanin sampai saat ini? Bersyukur. Bisa dibilang gue sangat bersyukur lah ya. Pekerjaannya satu sesuai sama background, kedua enak, ketiga ngomongin soal sesuai,
Kalau bahasa programnya enggak, karena gue sempet disuruh belajar yang baru. Tapi gue bersyukur bisa belajar yang baru itu nambah ilmu, meskipun challenge-nya luar biasa. Jadi gue sangat bersyukur sih. Apalagi ya banyak manfaat yang gue dapet lah kayak gitu. Jadi ya intinya emang bersyukur ya, apalagi sekarang pun udah jalan 3 tahun ya, udah Iya. lumayan cukup lama, walaupun belum lama banget sih. Dan lo ada saran gak nih buat mungkin yang teman-teman yang lagi pada nonton atau job seeker atau memang yang udah bekerja, saran apa buat tetap apa ya, semangat lah untuk nyari kerja ataupun bekerja di bidang dia ataupun beda bidang pun dengan latar belakang dia gimana? Oke. Pertama yang buat teman-teman yang belum kerja, kita nggak ngomongin generasi apa, pokoknya Semuanya ya general lah. betul general aja. Kita kalau nyari kerja intinya sama, kita butuh pekerjaan itu untuk pastinya untuk menghidupi diri kita gitu kan. Nah, Iya. sekarang ini memang sekarang tuh 2025 ya, April ya. Iya. Emang agak susah tapi tetap semangat karena pasti ada jalan. Satu, kedua, fresh graduate pun juga banyak yang dicari loh kok. Iya. Cuman Indonesia memang fresh graduate disuruh ada pengalaman itu agak lucu sih ya. Tapi kalau kata gua jangan ngelihat jangan terlalu memikirkan deskripsi yang bilang harus ada. Terlalu panjang nih deskripsi. Iya. Banyak banget nih persyaratan. Meskipun teman-teman belum punya pengalaman, di situ ada tulis pengalaman 1 tahun 2 tahun, tetap apply. Urusan nanti dipanggil atau tidak itu urusan belakangan. Iya. Yang penting pada saat interview teman-teman siap, mentalnya siap. Jangan mikir moga-moga keterima. Ya itu memang kita doainnya kayak gitu ya. Tapi jalanin aja. Betul. Mentalnya harus kuat dulu. Jadi harus menerima kenyataan yang nanti pahit atau manis itu bisa bikin kita mentalnya kuat. Yang pertama, yang kedua, terus belajar. Pokoknya belajar, semuanya udah ada di internet, apapun mau cari apapun itu pasti ada referensinya, tapi jangan jadikan itu sebagai acuan. Jadi kayak pendamping. Akhirnya dia yang jawab nantinya, bukan kita, bukan diri kita. Jadi itu sebagai acuan, sebagai guru, Google, YouTube, ChatGPT atau apapun itu jadi ilmunya. Tapi kita harus jawab sendiri. Nah, itu interview pokoknya semuanya di ini aja. Nah, tadi kan notice sesuai bidang atau enggak. Nah, kalau saran saya gitu Pak ya, kalau misalnya yang satu bidang ini masih belum dapat, kalau saya sih nyaranin bidang yang lain nggak apa-apa. Yang penting dapat pengalaman dulu, karena orang yang bidangnya beda kerjanya sama latar belakangnya, dia punya pengalaman itu tetap pasti dilirik. Misalnya gini, gue IT nih, awal-awal gue sebagai katakanlah call center kayak lu lah ya, 1 tahun misalnya atau 6 bulan, terus keluar mau IT itu tetap dilihat, oh dia berarti pernah kerja. Yang dilihat apa? Dia pernah kerja, dia pernah berada di satu perusahaan di bawah manajemen, di bawah peraturan yang jelas. Jadi ya di tag aja, diambil aja. Jadi yang penting ada kerjaan dulu, yang satu. Yang kedua itu buat yang udah kerja ya. Kayak gue nih berarti buat diri sendiri juga. Sekarang emang lagi susah. Emang bener sih ditahan dulu kalau bisa, ditahan. Tapi kalau ada opportunity yang kayaknya bisa langsung ngasih salary, kalau gue sih ambil. Gas ya. Gas. Selama kita lihat nih kriterianya masuk ke latar belakang kita, sama kita sanggup atau enggak. Kalau itu udah masuk, udah kalau gue sih langsung aja ambil ya. Langsung ambil. Karena gue berani ambil challenge gitu. Kalau urusan nantinya, nah itu sih dilema ya. Nanti urusannya cocok atau tidaknya, nah itu yang jadi konsekuensinya. Tapi kalau gue sih, kalau gue pribadi berani gitu ya. Tapi sekarang ini apapun yang lagi dijalanin, meskipun kayak sedih buat teman-teman yang sedih, buat teman-teman yang capek, udah ngerasain pahit sana sini, jalanin itu bersyukur banget karena banyak orang yang memimpikan pekerjaan. Betul. Karena gue pun banyak banget di luar sana. Udah ngerasain sedih, capek bener, capek, sedih, capek di jalan, macet, nyampe kantor mungkin ada hal yang masih kurang nanti dikomplain. Terus nyampe kok ini belum, terus kita pulang harus larut malam, kita harus ketemu orang sana sini ngobrol. Ya itu emang bagian dari kehidupan pekerjaan juga. Jadi
Yang penting jangan sampai kayak tadi solusinya adalah kita melakukan hal yang buruk lah, Kriminal ya. Jangan sampai please jangan Makanya sampai. juga ada yang bilang mendingan lo capek kerja daripada lo capek cari kerja. Betul. Itu yang sekarang banyak dibikin hashtagnya. Iya. Mending lu Ya, lu capek capek kerja kerja. dibanding lu capek Cari kerja ya. Itu lebih capek. Iya. Lebih. Capek kerja itu nangis betul, nangis dikerokin tiap hari, Asli. pakai fresh care tiap hari, betul. Masuk angin bau minyak angin itu kan. Iya. Tapi nyari kerja nggak dapat itu jauh lebih nangis. Bener, gue juga sempat yang nganggur lama. Iya. Teman-teman juga pasti lama. kan? Ngalamin. Sekian bulan sampai, gue belum pernah yang sampai setahun. Itu 6 bulan aja nih, aduh udah stres banget karena apalagi kita cowok. Iya. Cowok itu kalau merantau ya. iya, Iya. nggak punya kerjaan gimana orang mikirnya? Udah kayak dalam tanda kutip rendah banget. Tapi buat teman-teman yang belum dapat, jangan putus asa, jangan khawatir. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, ya rezeki kita nggak akan tertolak. Gitu aja sih teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Hari ini podcastnya insya Allah mudah-mudahan ada banyak daging di sini ya kan. Amin. Manfaatnya ya, Ada betul. manfaatnya, ada solusi buat kalian, ada pencerahan buat kalian, baik itu generasi boomer ya, tapi apa? Iya, milenium atau Gen Z, Milenial Alpha. dan Gen Z, Alpha dan segala macam, terus nggak tahu lah gue itu apa. Banyak. Milenial, lu tadi bilang milenium ya? Milenium itu. Sorry, milenial. ingatnya ke Panji. Oh milenium. iya, Panji. Oh itu zaman bocil banget tuh. Ketahuan umur kita ya berarti ya. Aduh. Ya kan kita bagus. udah ketahuan milenial gitu. Milenial Itu yang ya, maksudnya ya semoga ini videonya jadi bermanfaat buat kalian, itu aja sih gitu kan. Mungkin dari closing statement tadi udah menutupi semua rangkaian video kita kali ini. Gitu. Iya, apalagi khususnya di part 2 ya. Ya, ini part 2 bagian Pak Ardi nih Iya. ya. Dari seorang programmer. Mungkin kalian juga ada orang yang bekerjanya seperti Ardi gitu. Semoga ini bisa menjadi pengalaman atau cerita-cerita si Ardi ini bisa Inspiratif lah menjadi inspirasi ataupun masukan buat kalian gitu. Ya semoga jadi manfaat aja lah pokoknya. Betul. Gitu kan intinya. Dengan adanya video ini ya. Nah, karena adanya video si Ardi. Amin. Di part Thank you 2 nih ini. untuk Ardi yang udah mau menjadi narasumber kali Iya, ini. sama-sama. Semoga kita bisa Melanjutkan meneruskan. Apa nih? Apa ini? Oke teman-teman, gitu aja ya tadi ya, karena gue mungkin terlalu banyak omong dan bingung sendiri mau ngomong apa Biar nggak panjang, kita akhiri episode Ardi kali ini ya. hari ini. Thank you guys buat Thank you semua kalian yang yang nonton. udah pada nonton. See you next video kita Dengan narasumber yang berbeda. Oke? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Oke guys, hari ini balik lagi. Ketawa sih. Pas lu bilang bismillah, gue jadi nggak kuat. Gue mulai nggak bisa. Pak. Bisa dapetin